Ya, deflasi sudah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Pakar menyebut sekilas tampak menguntungkan karena harga seolah lebih terjangkau konsumen. Tapi yang terjadi disebut bisa jauh lebih berbahaya. Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa Indonesia kembali mengalami fenomena deflasi. Kondisi ini pernah terjadi saat Indonesia melalui krisis moneter pada tahun 1998. Deflasi adalah istilah dalam ekonomi ketika terjadi penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sekilas tampak menguntungkan karena harga seolah lebih terjangkau oleh konsumen, tapi yang terjadi disebut bisa jauh lebih berbahaya. Sebab deflasi beruntun ini menjadi indikator bahwa pendapatan atau uang di masyarakat sudah semakin langka didapat. Sederhananya, masyarakat yang memiliki uang semakin sedikit. Ini sebenarnya sudah terjadi semenjak era pandemi ya, post-pandemic. Itu lapangan kerja di sektor formal itu semakin terbatas. Ya. Mereka mungkin masih bekerja, tapi masalahnya bekerjanya bukan di sektor informal, bukan di sektor formal maksudnya. Nah, ketika mereka bekerja di sektor informal, mereka masih mendapatkan pendapatan, tapi masalahnya pendapatannya jauh lebih rendah, ya. Sehingga mereka pada akhirnya melihat bahwa ya harus ada prioritas dulu. Nah, prioritasnya di mana? Di bahan makanan. Dan dari 5 tahun terakhir, ini posisinya justru meningkat, bukannya berkurang malah meningkat ya. Karena memang ya pertama income-nya semakin rendah, yang kedua memang harga bahan makanan semakin meningkat gitu kan. Dan hal inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat terpaksa untuk melambatkan pola belanjanya selama beberapa bulan terakhir. Kondisi ini ditengarai karena membludaknya angka PHK. Gelombang PHK besar-besaran tak sebanding dengan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Padahal ini bisa menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga diharapkan bisa melahirkan apa yang disebut sebagai warga kelas menengah. Kembali lagi bahwa yang paling penting dilakukan adalah meningkatkan demand. Ya. Meningkatkan demand masyarakat, caranya bagaimana? Ya meningkatkan sumber pemasukan mereka. Dan sumber pemasukan mereka dari mana paling besar? Paling besar ada di lapangan kerja formal. Makanya, upaya pemerintah dalam hal ini adalah lebih ke arah pembukaan lapangan kerja di sektor formal. Presiden Joko Widodo menanggapi deflasi yang menurut Badan Pusat Statistik sudah berlangsung selama 5 bulan berturut-turut. Jokowi menekankan pentingnya memahami penyebab deflasi untuk memastikan kondisi perekonomian tetap stabil dan terkendali. Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya memang harus dikendalikan. Sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, bisa nelayan, bisa UMKM, bisa pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik. Tapi jangan sampai itu terlalu rendah juga, supaya produsen tidak dirugikan, supaya petani yang berproduksi tidak dirugikan. Itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah, dan kita akan berusaha terus. Mencoba menangkap situasi di lapangan, tim Net pun menyambangi salah satu pasar tradisional di wilayah Jakarta Selatan. Saya sudah berada di Pasar Aryat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan untuk mencari tahu bagaimana pengaruh dari deflasi ini yang terjadi kepada para pembeli dan juga para pedagang yang beraktivitas di pasar ini. Apa saja yang mereka alami dan apa perbedaannya dari 5 bulan sebelumnya sebelum ada deflasi beruntun ini? Kita cari tahu faktanya di lapangan. Biasanya di pagi hari, hiruk-pikuk jual beli antara penjual dan pembeli terlihat. Namun sedikit berbeda, kondisi pasar tak sepadat dan seramai biasanya. Pedagang mengeluh penjualan menurun drastis, sedikit pembeli meski harga cenderung normal. Ini dagangan ibu segini aja dari dulu apa lebih banyak, lebih dikit apa gimana nih? Ini 30% aja Kak. 30%? Dulu saya itu kalau belanja singkong 4 kintal. Oke. Lebih sekental, kalau sekental. Mungkin karena semakin kesini pedagang semakin banyak juga. Kalau masalah harga sebenarnya sih stabil. Kayak cabai murah. Kol murah, tomat murah, Iya. bawang murah. Cuma yang agak naik timun sih sebenarnya juga nggak mahal-mahal banget sih. Standar, semuanya standar, cuma penjualannya agak susah. Kenapa, Bu? Jadi harganya walaupun murah, nggak laku juga? Apa gimana? Kurang laku. Kenapa? Kurang laku, nggak tahu pengaruh apa. Jadi memang yang datang untuk beli sedikit gitu? Menurunnya omset para pedagang juga dibarengi dengan menurunnya daya beli. Meski ada beberapa bahan pokok yang harganya masih tinggi dan ada beberapa kebutuhan lainnya yang harganya sudah kembali normal. Namun beberapa warga memilih mengurangi jumlah barang yang dibeli. Iya, kalau dulu misalkan belanja tuh 100 misalkan, nah sekarang bisa 150, bisa lebih gitu. Jadi dikurangin nggak, Bu, jumlah atau porsi yang dibeli? Iya sih. Ada yang dikurangin, ada yang tetap.
Deflasi membawa tantangan baik bagi konsumen, pedagang, juga pemerintah. Daya beli masyarakat yang tertekan dan kondisi pedagang yang semakin sulit menunjukkan bahwa perlu ada dukungan terhadap ekonomi lokal dan lebih menggenjot investasi yang berujung pada lapangan kerja baru. Tim Liputan melaporkan untuk NET.